Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya dari PPG Prajabatan, bidang studi pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Malang. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sedikit silsilah pendidikan, sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, sejarah pendidikan di Indonesia diawali jauh sebelum zaman kolonial, yaitu adalah pas masa zaman kolonial, yaitu antara tahun 1853. Nah, pada tahun itu pionir pendidikan di Indonesia itu adalah seorang bupati-bupati yang mengedepankan dan ingin mencerdaskan rakyatnya. Karena apa? Karena pendidikan merupakan sebuah tonggak keberhasilan dari suatu bangsa itu sendiri. Nah, kemudian setelah adanya tanam paksa yang sangat menguntungkan Belanda, ini terjadilah sebuah krisis kepada pribumi, yang mana krisis banyak sekali kelaparan, kesenjangan yang begitu amat pelik sekali, sehingga setelah itu tanam paksa dihapuskan dan Belanda membalas budi kepada Indonesia dengan cara apa? Dengan cara politik balas budi atau politik etis. Nah, di politik etis sekitar 1000 dan di politik etis ini Belanda memberikan tiga angin segar bagi Indonesia. Dia yang pertama adalah dia memberikan transmigrasi kepada masyarakat Indonesia, ada irigasi dan juga ada edukasi. Nah, dari tiga poin ini, poin edukasi inilah yang menjadi cikal bakal yang namanya adalah pergerakan nasional. Seperti apa? Jadi setelah Belanda memberikan program edukasi, timbullah sekolah-sekolah Belanda seperti HIS, Mulo, dan juga hingga ke Stovia atau sekolah para dokter pribumi. Nah, disinilah Belanda memberikan edukasi sehingga apa? Sehingga terciptalah kaum-kaum terpelajar yang ada di Indonesia. Jadi seperti kaum-kaum calon dokter seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, beliau-beliau inilah yang menjadi tonggak untuk mencanangkan kemerdekaan bagi Indonesia melalui apa? Melalui pendidikan, karena mereka mengetahui bahwasanya pendidikan ini sangat penting sekali. Nah, selain dibentuknya organisasi Budi Utomo, dan juga ada Ki Hajar Dewantoro yang membentuk Taman Siswa 1922 seperti itu. Jadi setelah itulah menjadi tonggak perjalanan pendidikan di zaman kolonial Belanda hingga zaman Jepang, yang mana di zaman Jepang lebih terbuka lagi, lebih luas lagi cangkupannya, tidak hanya para priayi saja tetapi masyarakat Indonesia lainnya bisa mengenyam sebuah pendidikan. Dan setelah itu, setelah zaman kemerdekaan, baru akan lahir kurikulum-kurikulum yang mengedepankan pendidikan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Karena apa? Karena pendidikanlah yang menjadi perubahan bagi bangsa Indonesia untuk kedepannya lagi. Jadi tanpa pendidikan, bangsa Indonesia masih dijajah. Seperti itu. Baik, itu saja sedikit sejarah mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Saya di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.